Tahukah kalian kalau Pancasila itu dasar negara Indonesia dan Pancasila tidak terbentuk begitu saja? Ada proses panjang dan perjuangan dari para tokoh bangsa sebelum akhirnya ditetapkan. Di sini, mari kita bahas dan kita pahami tentang bagaimana proses lahirnya Pancasila, mulai dari BPUPK, Piagam Jakarta, sampai PPKI. Pada tahun 1945, Jepang mengalami kalah dalam peperangan. Kemudian, Jepang memberi janji akan memberikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, Jepang membentuk BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Tentu saja, tugas dari BPUPK ini adalah untuk menyiapkan rencana kemerdekaan Indonesia termasuk dasar negara. BPUPK mengadakan sidang pertama pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, disinilah muncul 3 tokoh penting yang memberi pendapat tentang dasar negara. 3 tokoh tersebut diantaranya adalah Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan I.R. Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara berdasarkan kebangsaan dan kemanusiaan. Dan Profesor Dr. Supomo menjelaskan tentang negara persatuan atau integralistik. Kemudian I.R. Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang diberi nama Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. 5 dasar itu yang menjadi cikal bakal Pancasila kita pada saat ini. Setelah sidang BPUPK selesai, dibentuk lagi Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 ini isinya tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Agus Salim, Abikusumo, dan lain-lain. Tentu saja, tugas mereka adalah menyatukan pendapat antar golongan nasionalis dan golongan Islam supaya semua bisa setuju dengan dasar negara yang sama. Tentu saja, hasil kerja mereka adalah sebuah dokumen penting yang disebut Piagam Jakarta. Isinya adalah rumusan dasar negara yang hampir sama seperti Pancasila. Tapi, ada sedikit perbedaan di sila pertama. Pada waktu itu, bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, rumusan ini sebenarnya sudah menjadi rancangan awal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi nanti saat PPKI bersidang, bagian ini akan sedikit diubah agar lebih netral dan bisa diterima oleh semua pihak. Beberapa waktu setelah itu, Jepang membentuk PPKI, singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI langsung mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang itu, PPKI mengambil keputusan penting, diantaranya 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk rumusan Pancasila di dalam pembukaannya. 2. Menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Pusat KNIP sebagai lembaga sementara pengganti DPR. Pada sidang itu juga, sila pertama Pancasila diubah dari yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa diubah? Agar semua rakyat Indonesia baik yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya bisa merasa dihargai dan bersatu di bawah satu dasar negara. Itu artinya Pancasila benar-benar lahir dari semangat persatuan dan toleransi. Jadi, dapat kita simpulkan, proses lahirnya Pancasila itu melewati 3 tahap penting, yaitu BPUPK, tempat munculnya ide dasar negara, Piagam Jakarta, tempat rumusan awal disusun, dan yang terakhir yaitu PPKI, yang akhirnya menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila lahir bukan dari satu orang saja, tapi dari hasil musyawarah, kerjasama, dan semangat persatuan para pendiri bangsa. Itulah kenapa Pancasila bisa menyatukan kita semua, meskipun berbeda suku, agama, dan budaya.